Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video presentasi Hikayat Raja Negeri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Husnul Khotimah, Faryamat Asidik, Rauna Balkis, Finza Alif Ramadan. Selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan gambar dari Hikayat Raja Negeri. Adapun karakteristik dari hikayat ini ada mustahilan. Seorang raja ditenggelamkan ke sungai dan masih tetap hidup. Lalu anonimus. Hikayat Raja Negeri ini tidak diketahui siapa penulisnya. Kesaktian. Aneh bin ajaib, ketika sang raja dimandikan, tiba-tiba wanita tua tersebut berteriak setengah ketakutan, seakan-akan dikejar makhluk buas penghuni neraka. Semuanya diam. Dalam detik menegangkan antara hidup dan mati, raja tahu bahwa sesosok putih terbujur kaku. Wanita tersebut berkata dan mengoceh. Beranjak ke pemandian, menarik tangan kiri sang raja dengan bahasa yang tidak dimengerti. Wanita tua itu berteriak lagi. Tampak dua pria kekar menarik mengangkatnya lalu memanggus sang raja setengah berlari keluar dari gua. Istana sentris. Alkisah, pada negeri antah berantah berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang ternyata memiliki kegemaran berburu. Lalu yang terakhir ada Arkais, yaitu Punggawa dan Kanopi. Alkisah, pada negeri antah berantah berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang ternyata memiliki kegemaran berburu. Saat berburu, ia mengalami kecelakaan. Jari kelingking tangan kiri raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam akibat terlalu ceroboh. Raja meringis sedih melihat kesedihan sang raja. Penasehat bersimpati seraya berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Namun, kata-kata manis tak jua mampu mengobati duka. Sang raja tetap bersedih. Berikut adalah pengenalan dan latar tempat. Penasehat akhirnya berkata, Baginda mulia, apapun yang terjadi menimpa kita patut disyukuri dan menjadi renungan. Mendengar ucapan si nasihat, raja ternyata terima malam menjadi murka. Maafkan saya Baginda, menanggapi setelah berkata, ungkapan nasihat 15. Akhirnya karena terlalu murka, raja tak mengindahkan ampunan penasehatnya. Keputusan segera diambil, lantang yang mengajari bersyukur dikala kemalangan menimpa. Dalam benak sang raja. Punggawa, segera tangkap nasihatku, kurung ia dalam penjara istana biar ia merasakan kemalangan. Titah sang raja segera diamini oleh sejumlah punggawa di sekelilingnya. Ampuni hamba Baginda, ampun, mohon penasihat kepada sang raja. Raja tak bergeming, lantas meninggalkan penasihatnya di rantai. Hingga pada suatu hari sang raja beserta penasihat baru dan rombongan punggawa pergi lagi berburu ke hutan. Karena kijang dan rusa banyak terdapat di sana. Niatan sang raja mau tak mau harus diwujudkan. Pergilah mereka di pagi hari dengan menunggang kuda. Udara dingin dan remang cuaca meliputi mereka di tempat tersebut. Tiba-tiba sejumlah anak panah melesat masuk mengenai kepala badan sejumlah punggawa. Kejadian ini membuat rombongan panik. Hujan anak panah menggetarkan hati. Hal ini membuat raja dan penasihat melarikan diri. Mereka berlari jauh meninggalkan teriakan kesakitan para punggawa yang sekarat di belakang. Mereka berpisah dengan pengawas bersenjata. Sejurus kemudian mereka berhadapan-hadapan dengan gerombolan suku primitif. Mereka bicara dengan bahasa tak dikenal, menerkam raja dan memukul dengan beringas. Raja dan penasihat pingsan seketika. Ketika tersadar, mereka berdua telah berada di sebuah gua besar. Penasihat, ada di mana kita? Tanya sang raja lirih. Jawab penasihat lama pelan dan menggetar ketakutan. Selama dua orang anggota suku mengetuk sang raja dan penasehat ke wanita tersebut. Begitu juga dengan sang raja. Penasehat yang pertama dimandikan. Lalu setelah selesai, dua orang lelaki bertopeng mengangkatnya lantas memurih dengan ramuan dari sebuah tong dekat pemandian. Teriakan kesakitan menyayat hati membahana seiring ledakan bayi dari penghuni gua. Aneh bin ajaib, ketika sang raja dimandikan, tiba-tiba wanita tersebut berteriak setengah ketakutan. Semuanya diam. Dalam detik menegangkan antara hidup dan mati, raja tak ubahnya. Sesosok putih terbujur kaku. Wanita tersebut berkata dan mengoceh, beranjak ke pemandian, menarik tangan kiri sang raja dengan bahasa yang tidak dimengerti. Wanita tua itu berteriak lagi. Tampak dua pria kekar menarik mengangkatnya lalu memanggut sang raja setengah berlari keluar dari gua. Pada sebuah pagi, Tutani menemukan tubuh sang raja negerinya di tepian sungai dekat petak sawah garapan keluarga. Dibantu anak cucunya, raja dibopong lalu dihangatkan ke dalam pondok petani tersebut. Raja bersyukur masih bisa bernafas dan menikmati kebebasannya. Setelah berbincang dengan petani tua, didapatkan cerita tentang suku kanibal yang suka mengorbankan manusia untuk diserahkan ke dewa-dewa mereka. Syarat untuk mengorbankan seseorang adalah tubuhnya harus utuh dan tidak boleh ada bekas luka atau lecet sedikit pun. Dan karena jari kelingking kiri sang raja terpotong, maka raja dibebaskan. Setelah itu, raja kembali ke istana dan membebaskan penasehat lamanya. Dan raja berterima kasih kepada penasehat lamanya karena nasihat yang telah diberikan. Dan penasehat pun berterima kasih kepada sang raja karena memenjarakan dia. Kalau tidak, penasehatlah yang akan menjadi persembahan untuk para dewa. Setelah itu, kebahagiaan kembali menceriahkan keluarga besar sang raja dan rakyat. Sang raja kembali menjadi bijaksana. Dalam hikayat ini terdapat nilai-nilai sebagai berikut. Nilai moral.
Mensyukuri kemalangan sebagai sebuah keuntungan. Nilai agama harus mensyukuri di setiap keadaan. Nilai sosial menunjukkan pentingnya sikap kesetiaan, rela berkorban, dan membela kebenaran. Nilai budaya tidak ditemukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.